Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Usudipur Fasabili Swanto dengan NIM akhir 096. Lalu yang kedua ada Muna Reski Tusvika dengan NIM akhir 0103. Lalu yang ketiga ada Hairunisa Dwiyanti dengan NIM akhir 0108. Dan yang terakhir ada Ari Widya Kavitasari dengan NIM akhir 0135. Teori agensi atau keagenan merupakan sebuah hubungan atau kontrak antara prinsipal dengan agen. Prinsipal adalah pemegang saham atau shareholders, dan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan atau manajer. Teori keagenan menjelaskan bahwa pemegang saham memberikan wewenang kepada manajer untuk menjalankan bisnis perusahaan demi kepentingan prinsipal. Dengan demikian, setiap keputusan manajer adalah keputusan yang bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya perusahaan. Unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen. Maka fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu yang pertama, agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris. Artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama, sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Biaya keagenan atau agency cost merupakan penurunan kesejahteraan yang dialami oleh pihak prinsipal karena adanya perbedaan antara pihak prinsipal maupun agen, di mana menurut Jack and McLean dalam School terdapat 3 jenis biaya keagenan. Yang pertama, monitoring cost merupakan biaya pemantauan perilaku agen yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengukur, memantau, dan mengendalikan perilaku agen. Yang kedua, bundling cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal, atau untuk menjamin bahwa agen akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan. Yang ketiga yaitu residual loss, merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya agency relationship. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu teori kebijakan dividen. Menurut Martono dan Harjito tahun 2014, kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Ada beberapa bentuk pemberian dividen secara tunai atau cash dividen yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Bentuk kebijakan dividen. Bentuk kebijakan dividen ada 4 diantaranya, yaitu 1. Kebijakan pemberian dividen stabil, 2. Kebijakan dividen yang meningkat, 3. Kebijakan dividen dengan rasio yang konstan, 4. Kebijakan pemberian dividen reguler yang rendah ditambah ekstra. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak Mona. Likuiditas. Sitanggang 2012 mengemukakan bahwa likuiditas menjadi ukuran kinerja dari kemampuan perusahaan guna memenuhi kewajiban keuangan lancar yang segera harus dilunasi, yaitu kewajiban keuangan dengan jatuh tempo hingga 1 tahun. Perusahaan dikatakan dalam keadaan liquid pada saat perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu. Manajemen perusahaan pada umumnya menggunakan likuiditas untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Lalu, profitabilitas. Rasio profitabilitas diartikan sebagai rasio untuk penilaian kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari proses penjualan, pengelolaan aset, dan penggunaan modal dari saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari 2 jenis rasio, yaitu rasio dalam
hubungannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dengan aktivitas investasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ari. Untuk materi selanjutnya adalah ukuran perusahaan atau frame size. Ukuran perusahaan adalah salah satu indikator yang berpengaruh terhadap risiko bisnis dengan pengukuran menggunakan total dari aset perusahaan, penjualan, dan ekuitas. Menurut Yanti 2014, perusahaan dengan ukuran yang besar mengidentifikasikan kemampuan dalam menghasilkan laba yang tinggi sehingga mampu membayar dividen yang tinggi kepada pemegang saham. Ukuran perusahaan diproyeksikan dengan frame size. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Likuiditas merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Investor dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat dari current ratio. Semakin tinggi current ratio, semakin baik karena dapat diidentifikasikan bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Sehingga likuiditas diproyeksikan dengan current ratio yang merupakan rasio lancar. Teori bird in the hand menyatakan bahwa pembayaran dividen akan mengurangi ketidakpastian dan risiko yang dihadapi investor. Perusahaan dengan posisi kas dan likuiditas yang semakin besar secara keseluruhan mengidentifikasikan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Menurut Yanti 2014. Return of Asset atau ROE merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian aktiva yang telah digunakan untuk menghasilkan laba. ROE yang tinggi mengidentifikasikan kinerja perusahaan yang semakin baik karena diasumsikan tingkat pengembalian investasi semakin besar. Selanjutnya, kesimpulan. Sektor industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor industri manufaktur yang mempunyai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Kondisi tersebut terlihat dengan semakin menjamurnya industri makanan dan minuman di dalam negeri, sehingga memicu persaingan yang semakin ketat. Akibatnya, para manajer perusahaan bersaing ketat dalam mencari investor untuk berinvestasi. Hasil penelitian memperoleh bukti bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Akan tetapi, likuiditas berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen perusahaan. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan di forum Zoom atau Gmeet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.